sabda Nabi SAW, talabul ilmi sa'atan. Sa'atan ni 1 jam. Ada bilang sebentar saja, tapi ulama mengatakan sa'at itu hitungan jam. Nah, 1 jam. Belajar ilmu 1 jam khairum man qiyamil lail, lebih baik daripada ibadah malam semalam suntuk, qiyamul lail. Ya, ibu, bapa salat malam silakan. Sampai menjelang azan subuh berhenti. Nah, capek dah tu, banyak tu. Duhanya, taubatnya, tahajudnya, witirnya, lengkap semalam suntuk di ibadat. Salat itu dikalahkan dengan duduk macam ini sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Para jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin. Ya, tambahan yang kemarin terakhir pembahasan itu, jangan engkau tinggalkan segala wiridmu dan segala zikirmu. Jadi pesannya begitu. Kata Imam Ghazali, jangan kau tinggalkan wirid, amalan-amalan. Wirid dengan zikir apa beda? Ini mau sampaikan ni. Wirid berbeda dengan zikir, zikir beda dengan wirid. Nah, kalau zikir itu berkaitan dengan ingat kepada Allah dengan kalimat-kalimat tertentu. Namun kita ngamalkan dengan la ilaha illallah, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, istighfar zikir, hasbunallah ni'mal wakil zikir, ni'mal maula ni'man nasir zikir. Banyak zikir-zikir. Itu berhubungan zikir-zikir. Tapi kalau wirid tidak hanya zikir. Ya, wirid itu gabungan surah-surah tertentu yang kita amalkan seperti khataman. Kemudian lagi salat-salat sunnah yang rutin kita kerjakan, wirid namanya. Qabliyah, ba'diyah, duha, seperti salat-salat sunnah yang kita kerjakan itu, syuruk. Itu kalau dah rutin kita kerjakan namanya wirid. Ada wirid, nanti datang warid. Wirid itu persembahan kita kepada Allah, tapi warid Allah beri karunia kepada kita. Maka ulama istilahkan dia dua, ada wirid pasti datang warid. Jangan mengharapkan warid dari Allah tapi tak ada wirid. Man laysa lahu wirid fahuwal qirid. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, siapa yang tak ada wirid seperti kerak, seperti monyet gitu. Jadi manusia ni kalau tak ada wirid, amalan yang sudah rutin dari Nabi SAW, dia seperti monyet gitu. Makan pisang gitu. Dia tak tahu hal yang lain. Itu ulama ada ibaratkan seperti itu. Jadi wirid, maaf bukan zikir, tapi zikir sudah masuk wirid, tapi wirid belum tentu zikir. Kan wirid itu amalan-amalan yang sudah dikemas. Ya, misal sunnahnya, baca-bacaan tertentu, itu namanya wirid. Maka kata Imam Ghazali, jangan kau tinggalkan wiridmu dan segala zikirmu sebab engkau masyghulkan pada menuntut ilmu. Silakan menuntut ilmu, tapi wirid jangan tinggal, zikir jangan. Itu maksud dia. Justru dengan zikir dan wirid ilmu berkah. Kita mengkaji ilmu cepat paham. Ya, cepat dipahamkan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka jikalau engkau berusaha akan dirimu beberapa masa pada mengerjakan segala wirid dan zikir, artinya sudah rutin dan tidak, ya, jangan lagi tinggalkan wirid-wirid, apalagi zikir ini kemasannya sudah ada, nah, dengan khatamannya, penminggunya, manakib dan sebagainya, dan segala ibadat yang tiada segan pada mengerjakan yang demikian itu, dan semua ibadat-ibadat tadi, salat qabliyah, ba'diyah, duha, semuanya. Nah, tetapi sangat gemar akan kepada menuntut ilmu. Di samping itu kau kepingin menuntut ilmu, tidak masalah. Nah, ya, ilmu yang memberi manfaat, dan tiada engkau kehendaki akan menuntut ilmu melainkan karena Allah. Silakan menuntut ilmu, tapi niatkan karena ibadat udah, wirid jalan, zikir jalan, belajar lagi. Nah, Masya Allah, ini bagus. Tapi ingat, belajar pun niatnya karena Allah. Kalau begini, maka yang demikian itu terlebih afdal daripada segala ibadat, baru bisa mengalahkan yang lain. Nah, kenapa? Udah lengkap ni, belajar jalan, wirid jalan, zikir jalan, insya Allah berkah. Mudah-mudahan kita meninggal seperti ini. Ya. Kerana saya tengok pun, saya lihat ibu-ibu tu tua-tua pun belajar agak masih, bapak-bapak pun yang ada umur pun belajar. Nah, mudah-mudahan meninggal dalam belajar, meninggal dalam zikir, meninggal dalam wirid. Itu namanya meninggal dalam ibadah. Al-Quran menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Ya. Ya. Karena sabda Nabi SAW, ini hadis Nabi ya, ada 3 hadis Nabi. Apa sabda Nabi? Talabul ilmi afdalu indallahi min salah wasiyami wal haji wal jihad. Menuntut ilmu, kata Nabi, lebih afdal di sisi Allah daripada salat sunnah, puasa sunnah, haji sunnah, dan jihad. Yang salah faham pula, ini hadis kok ditelan mata-mata, ni bahaya ni. Kenapa banyak orang belajar tasawuf itu sesat? Kerana ngambil kesimpulan sendiri. Kerana sini tak ada penjelasan sunnah. Dengar yang letter luck ni, talabul ilmi, menuntut ilmu, afdalu indallahi, lebih afdal di sisi Allah, min salah, daripada salat. Tak sebutkan salat sunnah pun dia ambil kesimpulan, kok itu belajar ya, tak usah salat. Bayar tu. Makanya belajar ilmu ini kau tak ada guru sesat. Wasiam lebih baik daripada puasa, mulai Ramadan tak puasa. Kan bahaya ni. Wal haji, tak mau haji kita. Makanya ulama jelaskan, artinya menuntut ilmu yang memberi manfaat itu terlebih afdal daripada sembahyang sunnah. Tu maksud dia. Bandingannya puasa sunnah, sembahyang sunnah. Kalau sembahyang wajib, mana lebih afdal? Belajar ke salat wajib? Salat wajib tak bisa, dia pokok. Ya, dia pokoknya, asalnya. Dan puasa sunnah itu perbandingannya sunnah. Kalau Ramadan tak bisa dikalahkan dengan nuntut ilmu, tetap unggul puasa Ramadan. Itu mau dibetulkan. Apalagi dengan haji, haji tak bisa rukun Islam. Ya, dia berat timbangannya, tak bisa dikalahkan dengan belajar ilmu. Bahkan haji dikatakan jihad juga. Nah, maksud haji sunnah ni apa? Umrah, itu maksudnya gitu. Kalau dibandingkan umrah, maka belajar lebih afdal daripada umrah. Maka rugi orang pergi umrah sampai 18 kali tapi tak belajar. Nah, orang pergi umrah tiap tahun umrah, silakan pergi umrah, tapi belajar duduklah. Kerana belajar lebih afdal daripada umrah. Ya. Dan daripada perang sabilillah, fisabilillah ini. Fisabilillah itu termasuk hukumnya wajib dah tu. Kalau dibutuhkan wajib. Tapi sini jihad ni jihad sunnah, masuk kategori ibadah. Seperti pembelaan tanah air, jihad juga, tapi sunnah kita dianjurkan. Nah, jelas sudah ya. Nah, berarti salat sunnah, puasa sunnah, jihad,
dan haji sunnah itu umrah, semuanya dikalahkan dengan belajar ilmu. Inilah pendapat Imam Syafi'i yang kita ikuti. Kata Imam Syafi'i apa bilang? Kata Imam Syafi'i, ya, semua ibadah sunnah tidak bisa mengalahkan belajar ilmu. Apapun, kumpulkan semuanya, silakan. Duhanya, tahajudnya, ya, umrahnya, apa lagi, sedekah sunnahnya, silakan semua kau kumpulkan itu satu hari, tapi dikalahkan duduk majlis taklim seperti ini sebentar saja. Makanya saya katakan belajar ni tidak main-main pahalanya, ya. Tapi yang nama belajar kan hidayah. Kalau orang tak ada hidayah, mana mau duduk, ya kan? Biasa yang ngomong di kuping dia, belajar, tak mau dia, ya. Kalau hidayah belum masuk, tak bisa dipaksakan. Kita duduk, dia keluar dia, mana mau duduk. Nah, itu namanya hidayah. Mahal hidayah ni, ya. Makanya saya kalau apa-apa ibadah tu, kalau bukan pertolongan Allah, waduh, kita bisa ibadah kita ni. Kalau bukan pertolongan Allah, kita tak mau belajar. Kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak mau berbuat baik. Ya, makanya kalau dia pahami mutasawuf tu, memang kita lihat orang tak mau belajar, tak boleh gak marah. Apa boleh marahkan? Kita cuma nasihat, ya, belajarlah. Belum bergerak, serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan sesaat dia berhidayah. Nah, kan gitu. Masuk hadis yang kedua. Nah, sabda Nabi SAW, talabul ilmi yauman, belajar satu hari, turun pagi balik sore. Itu belajar. Ya, macam mana anak kita lah di pondok itu kan hari-hari belajar dia. Dari mulai habis salat subuh, habis sarapan belajar sampai jam 9. Jam 10 sambung lagi nanti sampai pada zuhur. Pada zuhur ibadah, sambung lagi. Di pondok begitu. Jadi siapa nitipkan anak di pondok, dia dapat pahala ini. Apa pahala ini? Yaitu talabul ilmi yaman, belajar ilmu satu hari, khairum min siyami thalathati ashhur, lebih baik daripada puasa sunnah 3 bulan. 3 bulan puasa sunnah, bukan sikit-sikit tu, 90 hari. Ya. Ada sahabat yang melanggar puasa Ramadan di siang hari. Tahu melanggar ke terlanggar? Melanggar tu dah. Kau terlanggar lah ceritanya. Dia mendatangi istrinya siang hari. Ya. Jadi dia datang dengan Nabi, ya Rasulullah, aku binasa. Aku binasa ya Rasulullah. Apa dia? Telah terjadi antara aku dan istriku di siang hari Ramadan. Kata Nabi bilang, merdekakan hamba saya. Tak mampu. Kalau gitu puasa 2 bulan betul-betul. Ngaku ya. Tak mampulah. Ini kan kayak melanggar, ini kan melanggar puasa ni. Datang isteri kerana masalah puasa. 1 hari dibayar 2 bulan. Tak mampu aku ya Rasulullah. Jadi kau puasa 2 bulan tu, kalau batal sehari balik awal lagi. Batal sehari balik awal lagi. Nah, begitu ya. Ya. Nah, ini kita tak mampu. Sahabat dia tak mampu puasa 2 bulan, apalagi 3 bulan. Tapi ini belajar ni 1 hari, turun pagi balik sore. 1 hari ya. Nah, bukan 1 malam. 1 hari itu fadilahnya lebih afdal daripada puasa sunnah 3 bulan. Kok dulu saya ingat Allahyarham Ustaz Abdul Ghani itu gitu, saya dengar guru saya, dia bilang dia ceritakan diri dia dulu belajar, pagi-pagi bawa roti. Turun pagi sampai zuhur makan, habis zuhur pindah ke guru yang lain, habis asar pindah, malam bawa balik ke rumah. Nah, asar balik kan malam turun lagi gitu. Jadi wajarlah beliau mendapatkan ilmunya luar biasa kerana semangat belajarnya tinggi. Ya, semangat belajarnya tinggi. Ingat ya 1 hari itu ada pelatihan dulu kita ikut itu, pelatihan khusus tasawuf tu dari pagi sampai, ingat tak? Pernah ikut dulu? Sini kan pernah dulu ya? Kalau tak salah sini Abu Arif tu. Itu ya sama tu, dari pagi sampai asar bawa selesai.
Tu duduk seharian tu lebih afdal dari puasa 3 bulan. Jadi udah hadis begini ni dapat kita memperkirakan luar biasa ya pahala daripada orang belajar ilmu. Dan terakhir sabda Nabi SAW, talabul ilmi sa'atan. Sa'atan ni 1 jam. Ada bilang sebentar saja, tapi ulama mengatakan sa'ah itu hitungan jam. Nah, 1 jam. Belajar ilmu 1 jam khairum man qiyamil lail, lebih baik daripada ibadah malam semalam suntuk, qiyamul lail. Ya, ibu, bapa salat malam silakan sampai menjelang azan subuh berhenti. Nah, capek dah tu, banyak tu. Duhanya, taubatnya, tahajudnya, witirnya, lengkap semalam suntuk di ibadah. Salat itu dikalahkan dengan duduk macam ini sebentar. Ya, dari tadi kita sampai syuruk, nanti insya-Allah anggaplah seperti itu. Kita kajian tak lama, sebentar tu artinya tak lama, beda dengan tadi 1 hari. Tu 1 hari itu full ya. Nah, di masa Nabi SAW itu kadang-kadang 1 hari ada. Tidak ada peperangan, tidak ada permasalahan, aman-aman saja. Nabi banyak main di masjid. Kata Abu Hurairah, aku pernah mengikuti Nabi dari mulai salat subuh selesai belajar sampai zuhur. Habis itu salat zuhur sambung belajar sampai asar. Habis itu salat asar belajar sampai maghrib. Maghrib mereka salat, kemudian makan, baru isyak pulang ke rumah masing-masing. Berarti itu tadi dia dapat pahala 3 bulan. Jadi sahabat tu, mohon maaf, Nabi ngomong tak panjang, tapi saat tertentu seharian belajar di Masjid Nabawi. Kata Abu Hurairah, di antara kami yang cerdas, maka dia beruntung bisa menyimpan semua apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Ya, kerana ucapan Nabi itu kan ilmu. Ya. Nah, sekarang ini udah masuk dan ya, artinya apa? Silakan belajar, tapi usahakan kita belajar. Jadi belajar itu diiringi dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan zikir maupun wirid-wirid dan sebagainya yang telah diijazahkan dari guru. Ya, sekiranya cukup jemaah, kita dapat dipahami. Nanti kita lanjutkan lagi. Halaman berapa tu? Masih 1 perkara saja aku tak kuat. Apa ke 5 perkara kata. Sangkanya kasus. 1 perkara 1 kasus. Arab Melayu gitu dia pakai perkara. Ya, ada pertanyaan? Kalau tak ada tutup. Ya, silakan. Sekarang banyak biasa. Ada orang yang belajar lewat buku, kemudian belajar lewat YouTube. Mohon juga pencerahan Ustaz terkait dengan ini. Mohon pencerahannya terkait dengan 2 hal ini. Doa terkait dengan 2 hal ini Ustaz. Belajar lewat 2 hal. Ya. Apa itu? Belajar lewat buku, terus menuntut ilmu lewat YouTube. Ya. Ya. Kita perlu dengar nasihat. YouTube itu nasihat. Kok ada ceramah di sana, ada yang bermanfaat. Saya pun biasa juga buka, pengen tahu pendapat-pendapat ulama kan. Apalagi perbandingan-perbandingan mazhab. Video-video salafi pun saya dengar. Saya buka, mau tahu pendapat dia. Ya kan? Nah, kita bandingkan ulama-ulama pendapat Aswaja dengan dasar-dasar apa. Nah, kadang-kadang ada dalil-dalil yang saya buka dalam kitab tu tak ketemu, tapi di YouTube dapat. Kok ulama-ulama besar tu, kok dia mengungkapkan dengan mendetail, dia dapat referensi hadisnya, dalilnya. Tapi ingat, ya, udah kita mendengar YouTube tadi, boleh kita sharing lah kepada ulama yang lebih faham. Apalagi ada pendapat yang kita dengar di YouTube yang berbeza. Ya, yang berbeza dengan kita ini, atau beda mazhab lah. Nah, itu boleh ditanyakan kepada guru-guru kita untuk dapat penjelasan yang lebih baik supaya kita tidak keliru. Sama juga buku juga begitu. Saya pun beli buku, jamaah pun beli buku, silakan. Tapi ingat, buku itu sebagai sarana, tapi belum tentu kita paham semuanya dalam itu. Nah,
tetap kita butuhkan bimbingan orang yang ahlinya. Maka dulu saya belajar perlu kitab. Ingat ya, belajar jangan tak pakai kitab. Kitab itu panduan. Ya, kitab itu panduan. Tetapi ingat, ada hal-hal yang kita tak paham, kalau bukan kepada ahlinya kita merujuk, takutnya salah paham, nanti ngambil kesimpulan sendiri. Kalau udah ngambil kesimpulan sendiri, udah kacau lah. Nah, bahkan Al-Quran, man fassara Al-Quran bira'i faqad akhta, kata Nabi. Hadisnya, siapa yang memahami Al-Quran menurut pikiran dia sendiri, udah dosa. Karena kita bukan ahlinya. Nah, maka merujuk kepada guru-guru. Makanya saya tak berani ngajar tafsir, saya bukan ahlinya. Takut juga, ini kan firman Allah. Paham kita maksud Allah? Belum tentu. Ada yang kita pahami, ada yang harus kita bertanya dengan ahlinya, ada yang maksud ayat hanya Allah yang tahu. Nah, itu tak boleh tanya, ada yang terakhir tu. Kadang ulama mengatakan Allah a'lamu bi muradi, Allah lah yang tahu maksudnya. Nah, tapi ada yang pertama mudah dipahami, ada. Tapi ayat yang standar kedua itu harus merujuk kepada ahlinya. Karena ada ayat mutasyabihat, ada muhkamat. Nah, ini berat Al-Quran tu. Makanya kalau ada orang bilang duduk ngajar tafsir, saya duduk dengar. Oh, bukan ahli tafsir aja. Itu terjemahan. Itu terjemahan. Ya, kok tafsir lain? Tafsir itu dia menjelaskan pertama kali ayat dibaca dulu. Yang kedua asbabul nuzulnya. Ini kejadian tentang apa? Pasti ada itu. Tak dapat dari Nabi, dari pendapat sahabat. Nah, kemudian bawa ngambil pendapat ahli tafsir. Rinci dia. Makanya segala sesuatu merujuk kepada ahlinya. Kalau tidak, kacau. Nah, saya dah dengar dia ngajar apa? Tafsir. Duduk saya. Oh, bukan ahli tafsir dia ni. Ahli tafsir tu Pak, kalau dia menguraikan ayat tu, ini kita maaf, orang ahli ilmu yang faham ilmu, suka ilmu, itu kayak di mana kita duduk tu macam apa mah kita duduk tu, macam dipasung pantat kita tu. Asyiknya kalau ahli tafsir. Dulu saya kagum, iaitu dia bimbingan mental TNI tu, tapi ahli tafsir, Qasim Nur Syihab. Qasim Nur Syihab itu Pak, kalau dia menguraikan ayat tu, Masya Allah. Dia TNI tu. Dia diambil di TNI tapi bintal tu, bimbingan mental tu. Jadi Qasim Nur Syihab itu Masya Allah kalau menguraikan ayat tu. Luar biasa. Orangnya gemuk-gemuk lah. Ya, gemuk-gemuk orang. Yang kedua, Quraisy Syihab. Quraisy Syihab itu paham, itu Masya Allah kalau menguraikan ayat tu. Ahli beliau Quraisy Syihab. Dan orang bisa memahami hukum itu karena menguasai Al-Quran, tahu suluk-beluk itu. Nah, yang lainnya siapa lagi? Ada yang muda-muda itu bagus juga. Lupa saya nama itu. Ya, lupa saya nama. Agus Bahar, tapi Agus Bahar susah bahasa Jawa. Tak paham saya. Udah bahasa Jawa cepat lagi ngomong. Tet apa ya? Nah, tapi orang Jawa sih pasti paham. Katanya bagus dia nguraikan. Ahli tafsir tu Agus Bahar. Itu otaknya encer tu. Ayat itu disandingkan dengan kejadian yang sekarang masuk, pandai dia memadukannya. Terus bahaya. Cuman dia bahasa Jawa kita tak paham. Dan cepat dia. Ngomongnya cepat. Tapi dia cerdas. Luar biasa. Itu ada hidayat, kagum sama dia. Termasuk ada hidayat juga ahli tafsir paham. Bagus. Nah, jadi kalau ada ahli yang menguraikan Al-Quran, itu kita ni duduk asyik sekali. Tapi ada satu saya lihat tu di YouTube itu, saya dapatkan postingan dia menguraikan ayat itu, fi jannatin tajri min tahtihal anhar, dengan ayat tahtahal anhar, ada fathah ada kasrah. Dia menguraikannya setengah jam, beda baris tu. Tahtihal anhar dengan tahtahal anhar, gara-gara baris di atas dan di bawah, dia menguraikannya setengah jam.
Masya Allah, encel betul tak? Nah, itu bawa ahli tafsir lah. Kok baca terjemahan bukan? Biasa ya tu terjemahan. Jadi ada ustaz ngajar tafsir, dia baca ayat. Dia baca ayat plus terjemahan. Lalu dia nguraikanlah. Tak ke mana-mana nguraikan. Pokok kena semua dah dia nguraikan tu. Tak nak balik ke pangkal. Saya bilang ini tausiah, ini bukan tafsir kan. Kalau tausiah kan bebas. Kalau tafsir dia tidak keluar dari apa yang dibahas. Itu isi ciri ilmu. Macam ini. Bab ini tadi, bab ilmu dengan bab ibadah. Saya harus ngomong berkisar masalah itu. Jangan melenceng mana-mana. Ya, jangan melenceng mana-mana. Apa yang dibaca, itu yang kita uraikan. Itu ilmu ciri-cirinya begitu. Ya. Ada ustaz kitab dibaca, tapi penjelasannya merayang mana-mana dulu. Masuk langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ya kan? Itu macam-macam lah penyampaian. Tapi ciri-ciri ilmu saya belajar dari guru. Kitab dibaca. Ya, kitab dibaca dan dijelaskan. Setelah jelaskan tentang itu, baru tanya jawab. Kemudian tutup majlis taklim. Jadi majlis taklim itu ciri khasnya dibacakan, dibahas, ditanyakan. Dan banyak jamaah ngeluh sama saya, Pak Ustaz, Syanok tu bagus ngajar dia, tapi tak ada tanya jawab kata dia. Susah juga. Jadi untuk memahamkan itu pertanyaan. Makanya saya terus terang, silakan tanya. Kok saya jawab, alhamdulillah. Kok tak bisa, minggu depan. Kan tak masalah kan? Boleh ya? Boleh tak tu? Boleh. Imam Malik ya boleh, apalagi saya. Imam Malik itu kalau tak bisa tanya, tak bisa jawab, minggu depan saya jawab kata dia. Imam Malik, guru besar, guru Imam Syafi'i. Masa seorang ustaz awam tak boleh? Tak masalah. Kita pair saja. Sesuatu belum faham, pending minggu depan. Nanti balik buka kitab. Gitu memang. Jadi jangan heran ulama tu kitabnya banyak di rumah, bukan dibaca semuanya. Nanti kalau ada masalah baru dibukanya tu. Referensinya buka. Di sini ada nih. Sedikit penjelasannya. Buka kitab lain. Ada yang lebih jelas lagi. Itulah dia nanti menyampaikan apa yang dibaca dalam kitab. Jadi mohon maaf, ulama-ulama 5 lemari kitab di rumah tu. Belum tentu dibaca semua, tapi dia siap dengan itu. Nanti ada masalah, dia buka. Nah, itu anak saya nanya, "Bah, hamba tu kitab di lemari tu baca semua ke?" Tak ada. Dan terkejut dia kan mondok banyak kitab guru dia di pondok tu. Apa baca gitu, Pak? Tak semuanya saya baca. Kalau ada masalah ya nanti boleh buka. Yang diajarkan yang tipis-tipis lah macam ini. Mana nak nurunkan kitab tebal-tebal tu ini habis semua gitu kan. Habis semua. Ya kan? Ya Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.